Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa kembali di dalam program Jejak Langkah episode yang ke-40. Hari ini kita akan melanjutkan kajian menarik kita seputar sejarah penulisan Al-Quran Al-Karim. Kita sudah membahasnya di dalam Cangkir Tasawuf 2 episode, tapi kemudian kita lanjutkan jejak-jejak sejarahnya di dalam program Jejak Langkah. Karena di program inilah kita akan bisa mengulik lebih jauh data-data sejarah, artefak-artefak, catatan-catatan dan dokumen yang bersifat kesejarahan dikaitkan dengan informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Di episode yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah diajari membaca oleh malaikat Jibril melalui proses pewahyuan. Kita sudah melakukan kajiannya dan mendapatkan data-datanya baik dari dalam Al-Quran maupun dari catatan sejarah. Bahwa Al-Quran itu sesungguhnya diwahyukan dalam bentuk lisan. Bahasa lisan, tidak dalam bentuk tulisan, tidak dalam bentuk kertas yang tertulis ada tulisan wahyunya yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, melainkan didiktekan secara lisan oleh malaikat Jibril, kemudian dimasukkan ke dalam jiwa beliau dan kemudian hafal, dijamin tidak lupa oleh Allah. Semua itu datanya bisa kita baca dari dalam Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, kemudian kita melihat dalam catatan sejarah bahwa kemudian Al-Quran ini dituliskan dari bahasa lisan menjadi bahasa tulisan sehingga disebut sebagai Alkitab. Kata Alkitab, kitab itu adalah lembaran yang bertulis. Kataba, menulis, penulisnya adalah katib. Produknya atau buku yang ditulis adalah kitab. Alkitab adalah lembaran-lembaran bertulis yang merujuk kepada kitab suci. Bisa Al-Quran, bisa Taurat, bisa Injil. Karena menggunakan kata penegas atau kata penunjuk Alkitab. Kitab-kitab, lembaran-lembaran bertulis yang jelas yang sudah disebutkan oleh Al-Quran. Nah, kemudian kita melihat proses kesejarahannya dari bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Yang kemudian menjadi kontroversial adalah sesungguhnya bahasa tulisan itu muncul sejak kapan yang disebut sebagai bahasa Al-Quran itu. Nah, disitulah muncul beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tulisan Al-Quran itu mengalami evolusi yang panjang sebelum menjadi bahasa Al-Quran. Kalau dirunut ke belakang, maka ada beberapa teori. Teori yang pertama mengatakan bahwa bahasa Al-Quran atau tulisan dalam bahasa Al-Quran itu diturunkan dari Arab Nabateah. Sistem tulisan Arab Nabateah atau Arab Nabatian. Yang artefak-artefaknya bertaburan di sekitar Jazirah Arabia itu. Arab Nabatian itu diturunkan dari bahasa Venesia yang ada di kawasan Mediterania, di mana di sana tulisan Venesia itu kemudian pecah menjadi beberapa cabang sistem tulisan. Di antaranya adalah Romawi, Yunani, Ibrani, Suryani yang ada di Suria, ya. Dan kemudian menurunkan salah satunya Arab Nabatia yang menurunkan tulisan Arabik itu. Nah, ini kalau kita telusur kembali jauh ke belakang mengarah kepada tulisan di Mesir dan Mesir mengarah kepada tulisan di Mesopotamia. Ini adalah teori yang pertama. Tetapi kemudian muncul versi yang lain, teori yang lain yang mengatakan bahwa tulisan Al-Quran itu tidak diturunkan dari Arab Nabatean, melainkan memiliki jalur yang tersendiri yang disebut sebagai jasem.
Dan kemudian ini kalau dirunut ke belakang menjadi musnad Arabik. Nah, Jazm Arabik dan musnad Arabik ini juga berasal dari kawasan utara itu, di kawasan Mediterania itu, tetapi tidak berada pada jalur Arab Nabatean yang menuju atau bernenek moyang ya berasal dari Venesia, melainkan pecah. Pecah di sana digambarkan bahwa Arab klasik ya yang menjadi cikal bakal dari tulisan Al-Qur'an itu pecah sejak di Venesia itu, menjadi musnad Arabik, turun menjadi Jazm Arabik, dan akhirnya menjadi tulisan Al-Qur'an Al-Karim. Yang menjadi masalah memang sangat sedikit artefak-artefak atau bukti-bukti prasasti yang memberikan dukungan kepada masing-masing teori itu. Pada kenyataannya, yang ada di Jazirah Arab Selatan ini, ya, mulai dari kawasan Petra ke bawah sampai ke Yaman, itu tidak ditemukan adanya artefak-artefak yang bertulisan bahasa Arab, melainkan menggunakan bahasa Nabatean atau Arab Nabatean. Sistem tulisan Nabatean yang ada sebagiannya mirip-mirip dengan tulisan Arab. Tetapi sebagian besarnya frontal berbeda. Nah, ini yang kita sudah membahasnya, bahwa terjadi revolusi bentuk huruf atau yang disebut sebagai rosem dari tulisan Arab Nabatean menjadi Arab yang dipakai oleh Al-Qur'an Al-Karim. Rosemnya, bentuk hurufnya berbeda. Kemudian tidak ada tanda titiknya atau ikjamnya. Kemudian tidak ada tanda bacanya atau harokatnya. Nah, di sanalah kita melihat lompatan ya, perbedaan antara Arab Nabatean dengan Arab yang dipakai oleh Al-Qur'an Al-Karim. Nah, jadi yang menarik poinnya adalah di seluruh Jazirah Arabia tidak ditemukan tulisan yang berbasis pada sistem tulisan Arabia itu, melainkan Arab Nabatean. Tetapi di kawasan utara, di Syria atau di Suria, di sana ditemukan dari abad atau zaman pra-Islam. Ada 3 buah prasasti yang ditemukan di sana yang menggunakan beberapa bahasa. Di antaranya adalah berbahasa Yunani, kemudian berbahasa Aram atau berbahasa Suryani, dan yang ketiga berbahasa Arab atau tulisan Arabik. Tetapi yang menjadi masalah ini masih jadi perdebatan, kapan tahun persisnya. Sebagian mengatakan bahwa itu adalah tahun di zaman pra-Islam, sekitar abad ke-6 sebelum turunnya Al-Qur'an. Tetapi di sana terjadi perdebatan karena cara baca yang berbeda terhadap tahun itu. Satu. Yang kedua, ternyata tulisan Arabiknya itu sesungguhnya terpisah dan tidak menjelaskan tulisan dalam bentuk Yunani dan Suryani itu. Antara Yunani dan Suryani itu adalah terjemahan, transliterasi. Tetapi di bagian bawah terdapat tulisan Arabik yang sama sekali tidak berhubungan secara langsung dengan tulisan di atasnya. Sehingga menjadi perdebatan, apakah ini muncul di tahun yang sama ataukah sesungguhnya itu di tahun yang berbeda, di mana tulisan Arabik yang digunakan di dalam Al-Qur'an sesungguhnya sudah dikembangkan. Di teori yang kedua yang mengatakan bahwa tulisan Arabik yang dipakai oleh Al-Qur'an sesungguhnya sudah berkembang di Jazirah Arabia, itu sesungguhnya tidak mendapatkan dukungan dari data-data ilmiah. Dikatakan dalam teori ini bahwa selain bahasa Nabatean, sesungguhnya sudah ada bahasa Arab dan kemudian tulisan Arab. Tetapi karena yang berkuasa adalah bangsa Nabatea, maka tulisan yang muncul secara resmi adalah tulisan Nabatea. Sedangkan tulisan Arabia itu digunakan oleh suku-suku nomaden, tetapi sudah ada katanya. Namun sayangnya tidak diketemukan satupun artefak di kawasan Jazirah Arabia itu terkait dengan tulisan Arabik itu. Sedikit sekali ditemukannya dan itu pun di kawasan di jalur utara di Suria sana. Dan kemudian masih debatable soal apakah tulisan Arabik itu muncul memang di abad ke-6 pra-Islam ataukah sesungguhnya muncul sesudah itu karena berada di dalam prasasti yang terpisah.
Nah, sahabat sekalian, yang menjadi poin pertanyaan sangat menarik kemudian adalah kenapa di kawasan Jazirah Arabia di bagian selatan sampai ke Yaman itu tidak diketemukan adanya prasasti bertulisan Arab, termasuk di Mekah yang digambarkan katanya di zaman pra-Islam itu sudah ada tulisan-tulisan atau puisi-puisi ya pra-Islam yang digantungkan dan sebagainya di sekitar Ka'bah, tetapi ternyata tidak diketemukan datanya. Ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik dan mengarah kepada kesimpulan yang diceritakan oleh Al-Quran bahwa di Jazirah Arabia di bagian selatan dan khususnya ada di kawasan Mekah itu memang tidak terdapat sistem tulisan yang dipakai secara sehari-hari apalagi formal. Yang dipakai adalah sistem tulisan Arab Nabatian itu. Yang kemudian setelah kita analisa bentuk rosemnya, bentuk hurufnya itu sangat berbeda. Maka di episode yang lalu kita telah melakukan kajiannya bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan inspirasi dari pewahyuan untuk membangun tulisan di dalam atau yang dipakai oleh Al-Quran Al-Karim. Di mana awalnya adalah 15 huruf saja, kemudian berkembang menjadi 22 huruf dan berkembang menjadi 28 huruf ketika sudah diberi tanda titik dan harokat-harokatnya. Yang kemudian terus berkembang sampai zaman keemasan Islam setelah Nabi wafat diteruskan oleh Khalifah Khulafaur Rasyidin sampai di zamannya Utsman bin Affan. Barulah kemudian tulisan Arabik yang pondasinya diletakkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami proses penyempurnaan dengan cara baca persis seperti yang dihafalkan oleh para sahabat, di mana hafalan itu langsung merujuk kepada wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Jadi menjadi jelas sesungguhnya persoalannya dan benang merahnya bahwa Al-Quran diturunkan dalam bentuk lisan dan kemudian dihafalkan oleh Nabi dan kemudian dihafalkan oleh para sahabat dan barulah dibangun sistem tulisannya. Nah, data menarik berikutnya yang bisa kita saksikan dalam catatan sejarah, ternyata berkembangnya bahasa Arab, termasuk sistem tulisannya itu adalah setelah Islam datang, setelah proses pewahyuan, di mana tata bahasa Arab, Fusha, itu mengacunya justru kepada Al-Quran. Bukan Al-Quran yang mengacu kepada sistem tulisan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga muncul pertanyaan dan kemudian mengarah kepada kesimpulan bahwa sesungguhnya munculnya bahasa tulis Arabik yang sekarang kita kenal itu justru setelah proses pewahyuan di mana Rasulullah meletakkan sistem tulisan bahasa Al-Quran yang kemudian kita kenal sebagai bahasa Arab Fusha itu. Lantas muncul pertanyaan berikutnya, kemudian bagaimana dengan surat-surat perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah ketika beliau berada di Madinah itu, melakukan perjanjian Hudaibiyah, membuat piagam Madinah, kemudian menulis surat-surat kepada raja-raja yang ada di sekitarnya, raja Romawi, raja Mesir, Persia dan seterusnya, di mana hal itu katanya menunjukkan bahwa beliau sesungguhnya bukan orang yang ummi tetapi orang yang sudah bisa menulis sehingga melakukan berbagai perjanjian dan menulis surat-surat berdasarkan tulisan Arabia yang dilakukan pada waktu itu. Pertanyaannya, itu sesungguhnya menggunakan bahasa apa dan tulisan apa? Nah, itu yang muncul di forum kita. Maka kalau kita melihat dalam runtut sejarahnya, kita akan mendapatkan kesimpulan yang menarik. Ada 3 pendapat yang berbeda. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu awalnya ummi dan kemudian ummi seterusnya. Sehingga dalam pendapat pertama ini dikatakan yang menulis itu bukan Rasulullah, melainkan adalah para stafnya, sekretarisnya, juru tulisnya. Ini pendapat yang pertama.
Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa sejak awal Nabi Muhammad itu sesungguhnya tidak ummi atau tidak buta huruf. Sehingga kata ummi itu tidak dimaknai sebagai buta huruf, melainkan ummi itu ada yang menyebutnya sebagai pribumi, ada yang menyebutnya ummi itu sebagai tidak memahami dan menulis kitab-kitab suci sebelumnya. Pendapat yang kedua ini mengatakan sejak awal Nabi Muhammad tidak ummi, karena itu tidak mengherankan, wajar saja ketika beliau melakukan surat menyurat dan perjanjian-perjanjian secara tertulis. Nah, pendapat yang ketiga adalah yang mengatakan terjadi perubahan revolusioner pada Rasulullah. Awalnya Nabi Muhammad itu ummi, tidak mengenal sistem baca tulis, termasuk Arab Nabatean atau menggunakan tulisan-tulisan yang berkembang di sekitar Mediterania, yaitu Ibrani, Yunani, Romawi, dan Suryani. Tidak mengenal sistem tulisan itu. Tetapi beliau adalah seorang jenius yang sangat menguasai bahasa-bahasa secara lisan. Dan baru menulis atau baru bisa menulis setelah mendapatkan pewahyuan. Jadi awalnya ummi, tetapi setelah mengalami proses atau menerima pewahyuan itu, beliau menjadi memiliki sistem bahasa tulis. Sehingga ketika dipertanyakan, ketika Nabi melakukan perjanjian dan kemudian menulis surat-surat itu menggunakan bahasa apa dan tulisan apa, bahasa yang digunakan tentu saja adalah bahasa Arab Amiyah, yaitu bahasa pergaulan yang sesungguhnya berbeda-beda di antara berbagai suku itu, memiliki diksi, slang dan sebagainya, ya dialek yang berbeda-beda. Tetapi dikarenakan mereka adalah bangsa pedagang, mereka sudah terbiasa melakukan komunikasi dengan bahasa pergaulan itu. Sedangkan tulisannya adalah tulisan yang diadaptasi dari sistem tulisan yang ada sebelumnya, yaitu sistem Nabatean dan sistem Aramik yang ada di kawasan Suria atau di kawasan utara itu. Yang ketiga adalah Nabi melakukan itu ketika beliau berada di periode Madinah, bukan berada di periode Mekah, di mana proses pewahyuan itu sudah berjalan setelah sekitar 12 tahun. Beliau pindah atau hijrah ke Madinah dan barulah melakukan deal-deal atau perjanjian-perjanjian terkait dengan keberadaan beliau di Madinah. Misalnya piagam Madinah yang dibuat secara tertulis di antara suku-suku yang ada di penduduk Madinah itu, yang dilakukan dan ditulis pada sekitar awal-awal keberadaan beliau di kota Madinah itu. Kemudian perjanjian Hudaibiyah antara umat Islam di Madinah dengan kaum musyrikin yang ada di Mekah. Itu baru dilakukan pada tahun ke-6 Hijriyah. Dan kemudian baru bisa membuka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriyah atau 630 Masehi. Sedangkan surat-surat yang disampaikan kepada para raja di sekitar kekuasaan Islam itu baru ditulis disampaikan pada tahun ke-6 Hijriah juga. Sehingga itu memang berada di fase-fase terakhir dari kerasulan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejak saat itulah kemudian berkembang sistem bahasa dan tulisan Al-Quran menjadi bahasa yang resmi atau bahasa fusha yang mengambil jalur berbeda dengan bahasa Amiyah yang ada di waktu itu. Dan kemudian nantinya akan terus disempurnakan oleh para sahabat Nabi dengan sistem tulisan yang semakin jelas sehingga cara bacanya dan cara tulisnya menjadi sama. Lantas muncul pertanyaan bagaimana mereka yang disurati raja-raja itu bisa memahami isi surat dari Rasulullah. Karena mereka adalah raja-raja misalnya di Mesir, kemudian di Romawi di bagian utara sana yang menguasai kawasan di sekitar Kan'an itu. Kemudian ada Raja Persia. Nah, pada waktu menyampaikan surat itu Rasulullah menggunakan kurir, di mana kurir inilah yang membacakan maksud dari surat itu. Dan kemudian mereka, raja-raja itu menjadi tahu apa yang menjadi isi dari surat itu.
Nah, surat-surat ini kopinya masih tersimpan sampai sekarang. Di antaranya ada di museum di Arab Saudi dan yang lainnya ada di Turki. Kalau kita lihat, maka kita bisa melihat catatan atau bentuk tulisannya itu adalah menggunakan sistem tulisan Arab kuno, yaitu tanpa titik dan tanpa harokat. Ya, kita mengenalnya sebagai Arab gundul, ya, tanpa harokat dan tanpa titik. Yang tentu saja tidak semuanya bisa memahaminya dengan baik dikarenakan perbedaan titik dan harokat itu bisa menentukan makna yang berbeda. Sehingga disitulah poin penting dari kurir itu. Bahwa maksudnya Rasulullah begini dan kemudian dibacakan oleh kurir itu dan dijelaskan maksud dari isi tulisan atau isi surat itu sehingga para raja itu kemudian paham apa yang dimaksudkan dengan surat yang disampaikan atau dikirimkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Akhirnya marilah kita kembalikan kesimpulan ini kepada informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu nabi yang ummi ataukah tidak? Ataukah dulunya ummi dan kemudian menjadi tidak ummi? Yang kemudian justru mengajarkan Alkitab baca tulis dari lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran Al-Karim yang dari awalnya lisan kemudian dibentuk sebagai sebuah kitab yang bertulis. Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini memberikan gambaran bahwa Nabi itu ummi, diutus kepada kaumnya yang ummi untuk mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Karena Alkitab sangat jelas adalah lembaran-lembaran yang bertulis. Bukan cuma lisan, tetapi ada lembaran yang berisi tulisan, sehingga disebut sebagai Alkitab. Sedangkan hikmah itu adalah kandungan isinya. Nabi Muhammad mengajarkan dalam bentuk baca dan tulis terhadap Alkitab itu, dan kemudian menjelaskan isinya, kandungannya, seperti yang diajarkan Allah melalui malaikat Jibril kepadanya. Kesimpulan yang seperti ini dikuatkan oleh ayat yang lain, bahwa memang Al-Quran itu tidak diwahyukan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kertas yang ada tulisannya, melainkan didiktekan secara lisan, dan Nabi Muhammad lah yang diajari untuk membuat tulisan itu bersama dengan para sahabatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 7. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrum mubin. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Nah, setelah bertahun-tahun mendapatkan pembelajaran dan bimbingan dari malaikat Jibril itulah kemudian Nabi Muhammad menerapkan, mengaplikasikan sistem tulisan itu ketika beliau sudah berada di Madinah, membuat perjanjian-perjanjian termasuk Piagam Madinah, perjanjian Hudaibiyah, dan kemudian menulis surat-surat kepada para raja itu. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di periode Madinah itulah muncul perintah-perintah untuk membuat tulisan. Di antaranya termasuk misalnya perjanjian bisnis misalnya, hutang piutang. Kata Al-Quran, tuliskan itu. Tuliskan. Jadi perintah menulis itu dan perintah mengajari untuk baca tulis itu kepada Nabi Muhammad itu terjadi di periode Madinah. Di antaranya misalnya yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 282.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh falyaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ayyaktuba kama allamahullahu falyaktub. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah dia menulis. Oke sahabat sekalian, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan episode kali ini untuk memberikan bukti-bukti kesejarahan terkait dengan informasi dari dalam Al-Quran. Bahwa Nabi Muhammad yang awalnya ummi diajari oleh malaikat Jibril melalui pewahyuan sehingga muncullah Al-Quran Al-Karim sebagai Alkitab, yaitu lembaran yang bertulis yang justru kemudian menjadi rujukan bagi berkembangnya bahasa Arab sampai ke era modern ini. Di mana sebelum turunnya Al-Quran itu tidak terdapat atau sangat minim sekali data-data, artefak-artefak, ya, bukti arkeologis yang menunjukkan keberadaan dari sistem tulisan Arabik itu. Yang ada adalah sistem Nabatean, ya, Arab Nabatean, dan kemudian tulisan-tulisan yang berkembang di kawasan utara, bagian utara dari Jazirah Arabia seperti bahasa-bahasa Suryani, Ibrani, ya, Aramaik dan sebagainya itu. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas dalam episode kali ini memberikan gambaran tambahan atau progres dari data-data yang telah kita kaji di sebelumnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.